itulah belum direklamasi. Saya udah ratusan hektar tanah yang sudah direklamasi, bahkan udah menghasilkan. Kalau ditutup kembang saya, dia kan lihat yang 500 karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sahabat. Jumpa lagi bersama Wauceng Channel ya. Atuh sekarang teh Bapak Aing, Bapak Gubernur, Bapak Haji Deddy Mulyadi teh lagi konsen sahabat ya, untuk menertibkan penambangan pasir ya, yang sekiranya ngaruksak alam gitunya, oke ngaruksak ekosistem, ngaruksak lingkungan di masyarakat ya. Sampai kamaripan di Gunung Kuda Cirebon aya korban jiwa akibat penambangan tehnya, bala pernah dicari ke KDM nganteng ngagogo gitu. Tah ayeuna anu keriweuh teh di daerah Tasikmalaya, tepatnya di kaki Gunung Galunggung. Nah, di dinya teh aya sultan anu beunghar jadol. Oh, karana teh Pak Endang. Endang Juta gitu kan. Ayeuna teh keur baluang. Ku ayeuna keputusan Kang Haji Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat anu bakal menindaklanjuti naon teh penambangan pasir nya anu geus ngaruksak pokona. Oke, ngarugikeun masyarakat sekitar gitu nya. Nah, sampai aya statement kieu ti Kang Endang nya, Kang Endang Juta teh. Mana statement teh ya? Oh iya ya. Nah, Saya mah jadi orang taat sama hukum, mengikuti. Yang penting bikin kebijakan penutupan tambang itu harus ada jalan solusi. Sekarang kan Pak Gubernur, Pak Presiden harus menggenjot pembangunan konstruksi. Itu kan kebanyakan butuh material dari pertambangan. Kalau di stop ini tidak ada material. Ya kalau saya pribadi mah kalau di stop ya udah, nggak ada masalah. Cuma jangan menyorot ke daerah yang lagi ditambang. Masa itulah belum direklamasi. Saya udah ratusan hektar tanah yang sudah direklamasi, bahkan udah menghasilkan. Kalau ditutup tambang saya, dia kan lihat yang 500 karyawan saya, otomatis diberhentikan. Udah jalan solusinya, mau apa gitu, terserah. Tidak ada masalah. Pikirkan Jalan solusinya untuk karyawan yang mungkin 500 orang itu mungkin belum tentu yang dapat kerja yang cepat-cepat 20 orang, nggak mungkin 20%. Nah, itu kan cari kerja itu susah. Saya tidak anti tambang, tapi saya anti ilegal. Setuju ya? Kenapa Pak Gubernur? Kan titik beratnya juga di situ. Titik beratnya yang ilegal itu negara rugi. Pendapatan ke negara tidak ada, kerusakan jalan pasti karena bobot mobilnya besar-besar dan berat-berat. Kan begitu poinnya. Yang Pak Gubernur sampaikan adalah segera bereskan. Berarti kan bereskan itu yang tidak resmi, betul? Yang resmi jalan. Lihat lagi sosok Endang Juta ya. Bupati menang pilkada modal dari kalian. Saat tarung dalam pilkada serentak 2024, Cecep mendapatkan dukungan penuh dari Endang Abdul Malik. Jejak digital ya. Lelaki berkepala pelontos yang biasa disapa Endang Juta ini merupakan pengusaha pasir galunggung yang sudah dirintis sejak tahun 2000-an. Dalam pilkada Kabupaten Tasikmalaya, ia menyatakan dukungannya kepada Cecep yang maju sebagai bupati. Bukti dukungan itu tampak dari baliho jumbo yang dipasang di area penambangan pasir Blok Sukaratu, tepatnya dekat Masjid Al-Malik yang dibangun Endang Juta. Lantaran itu, Cecep punya utang politik yang mesti jadi atensi. Bukan hanya baliho, saat Idul Adha pada 6 Juni 2025, Endang menyembelih 1 ekor sapi besar atas nama Cecep Nurul Yakin, UU Ruzanul Ulum, dan sejumlah nama lainnya. Cecep dan UU pun turut hadir dalam perayaan kurban Endang Juta yang dilangsungkan di area Masjid Al-Malik. Dalam kesempatan tersebut, Cecep dan Endang Juta tampak akrab tanpa jarak, menjadi simbol dari dua posisi penting yang bertalian dengan hajat hidup orang banyak, yakni penguasa dan pengusaha. Namun keduanya kini sedang dihadapkan pada kondisi yang tidak nyaman. Sebagai pengusaha tambang pasir, Endang Juta sedang resah lantaran usahanya yang sudah dilakoni selama puluhan tahun terancam dihentikan permanen oleh Gubernur Jawa Barat.
Sebagai bupati, Cecep tengah berupaya agar tidak semua penambangan pasir di Tasikmalaya dihentikan. Salah satunya milik Endang Juta yang telah membantu dirinya dalam memenangi Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Geningan gitu ceritanya teh. Dan ada lagi sahabat ini ya pidato dari Pak UU Ruzanul Ulum, mantan wakil gubernur yang kemarin ya berpasangan dengan Kang Emil. Kita lihat pidatonya gimana nih sahabat. Sudah tidak asing lagi tokoh Tasikmalaya, tokoh Jawa Barat, yaitu Pak Haji Endang Abdul Malik. Beliau adalah salah satu pendukung kita. Mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, usahanya sukses dan maju, dan selalu memberi bantuan kepada kita khususnya dalam pilkada ini. Amin. Saya sengaja dibawa ke atas biar para jamaah dan mustami dan para pendukung tahu bahwa beliau hari ini ada di sini. Betul? Beliau adalah orang dermawan. Kami yakin banyak yang mengidolakan, dan insya Allah para pendukung dan para pencinta beliau akan mendukung kemenangan calon yang didukung oleh kita. Betul? Saya sebagai pengurus wilayah Partai Persatuan Pembangunan memiliki tanggung jawab untuk memenangkan seluruh calon dalam pilkada hari ini, baik tingkat provinsi ataupun tingkat Jawa Barat, yang diusung dan didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan. Termasuk di dalamnya hari ini di Kabupaten Tasikmalaya, Partai Persatuan Pembangunan mengusung ketua DPC-nya sendiri, mengusung yang hari ini menjadi wakil bupati. Siapa namanya? Dan wakilnya Pak Asep Sopari dari Partai Gerindra, dan didukung oleh Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Oleh karena itu, tanggung jawab kami insya Allah akan ringan. Tanggung jawab kami insya Allah tidak akan berat kalau kita bersama-sama dalam memenangkan calon yang diusung oleh kita, yaitu nomor urut dengan nama calon bupati dan wakil bupati. Terima kasih. Kita harus bergerak, kita harus berjuang, karena insya Allah suatu saat beliau memimpin Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya ada dalam keberkahan, ada dalam kemajuan, ada dalam kemenangan. Amin ya robbal. Siap memenangkan Pak Cecep? Siap memenangkan Pak Asep Sopari? Terima kasih. Itu pidato mantan wakil gubernur ya Bapak UU. Ya, Sultan Galunggung Haji Endang Abdul Malik ciknya kerdina acara naon ya. Kita lihat lagi jejak digitalnya sahabat. Ya orang ke carang Sultan Galunggung Haji kumaha cenah ya serano komen kadang ngawawancara Kang Haji cara-carana supaya orang bisa jadi jalma sukses juga Kang Haji. Oh, jadi itu satu, kita harus punya kejujuran. Jujur ya Kang Haji. Jujur. Ya. Terus Dua, keberanian. Ya, berani jeung segala-galana nya Kang Haji. Ya iya. Iya. Tiga, bersedekah. Ya bersedekah. Udah tiga. Tiga aja Kang Haji. Tiga aja. Jujur, berani, sedekahnya. Ya. Siap. Atur nuhun Kang Haji. Amin. Ya Rabbal Alamin. Setelah dilantik KDM Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin berjanji akan tutup tambang ilegal. Kita lihat pernyataan Bupati Tasikmalaya yang kemarin dilantik oleh Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi ya. Kita simak sahabat. Saya belum bisa ngobrol secara detail karena yang tadi Pak Gubernur saya catat adalah tambang ilegal. Sepakat kan? Kalau ilegal pasti harus, karena tidak ada kontribusi buat negara, usahakan pasti harus. Kita ke jalan? Ya jalan. Ya, jalan. Yang kedua begini, kalau izinnya masih ada, kan kita tidak bisa menambah aturan. Tapi kalau izinnya tidak ada, pasti semuanya harus oke. Jadi ya, karena amanat undang-undang tadi, dengan janji saya demi Allah saya bersumpah untuk menjalankan peraturan undang-undang.
Wah, hancur kayaknya. Wah, hancur. Ya, Kang Dang Juta tadi Sultan Galunggung pernah bilang ya, jangan dilihat sayanya, lihat yang karyawan 500 orang. Terus kumaha tuh Pak nasib anak cucu kita ke depannya ya Pak ya. Buat kalian semuanya ya yang setia menonton Boceng Channel ya, barangkali bisa komen di kolom komentar gitu ya tentang penambangan yang ada di suku Gunung Galunggung, Tasikmalaya. Saya Boceng Channel undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.